Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra dan Rumah Sakit Secipik. Sudah lama saya tidak membuat video panjang ya, mungkin karena beberapa dari teman-teman lebih senang video yang pendek gitu ya, yang bisa memberikan segera informasi kepada teman-teman. Tapi kali ini saya mau mencoba sedikit berbincang dengan teman-teman terkait dengan situasi kehidupan kita yang belakangan ini mungkin banyak dipengaruhi ya oleh berita-berita negatif yang mungkin membuat kita akhirnya menjadi kesulitan ya untuk mendapatkan pikiran yang lebih netral atau lebih positif lah kalau dibilang secara umum. Nah, mengapa demikian? Ternyata memang informasi yang terlalu masif atau terus-menerus ya itu kadang membuat kita kesulitan untuk memilahnya. Kalau kalian mendapatkan begitu banyak informasi, seperti kayak disajikan makanan ya dalam jumlah banyak sekaligus, dan akhirnya kalian akan mengalami mual, karena mau nggak mau harus makan makanan tersebut. Seperti misalnya disajikan dalam jumlah 15 atau 20 rupa makanan ya. Dalam satu waktu setengah jam harus habis semuanya. Tentunya teman-teman tidak akan merasakan nyaman lagi ya, bahkan malah merasa kenyang ya. Contohnya aja kalau kita ke kondangan atau buffet ya, paling kita cuma ngambil sedikit-sedikit. Itu pun kalau kita disuruh ngambilnya dalam jumlah berlebihan, kita akan mengatakan stop, saya sudah kenyang gitu. Sebenarnya itu juga yang lebih kaitannya dengan informasi ya. Kadang kalau kita lihat informasi yang berlebihan, itu malah akan membuat kita mual ya, tidak mampu mencerna semuanya dan bahkan meninggalkan kondisi yang akhirnya dikatakan sebagai overwhelming atau kelebihan beban itu sendiri. Nah, kita juga sering kali melihat bahwa ternyata banyak di antara kita membiarkan kondisi itu terjadi karena kita sendiri tidak punya pilihan ya. Nah, tidak punya pilihannya itu sebenarnya karena kita terus-menerus berada dekat dengan kondisi tersebut. Misalnya apa? Sekarang ini ya, kalau dulu informasi kan cuma bisa dapat dari berita. Misalnya zaman saya tahun 70, 80-an misalnya, 90-an aja kita masih banyak mendengarkan berita dari televisi gitu ya. Tapi kemudian kan kita akhirnya sekarang dengan zamannya sudah internet di mana-mana, informasi itu udah dalam genggaman. Kita buka smartphone kita ya, langsung dapat berbagai macam informasi. Kita buka media sosial, kita buka Google, kita buka ChatGPT ataupun yang lainnya, itu bisa jadi problem yang seringkali mengganggu kita. Nah, ini yang mungkin yang perlu dibatasi ya. Membatasi sumber informasi adalah hal yang salah satunya disarankan untuk memelihara supaya kecemasan kita tuh tidak semakin banyak. Karena banyak di antara kita juga seringkali kelebihan ya di dalam mencerna tersebut dan kesulitan untuk melepaskannya. Dan itu membuat otak kita itu kepenuhan ya, terus-terusan ada ya, nggak terus berubah gitu. Nah, salah satu caranya adalah men-stop dulu berita-berita tersebut, mungkin dengan membaca buku ya. Nah, seringkali kita dapatkan juga di dalam kehidupan kita. Saya sendiri berusaha mendapatkan informasi dari buku setiap harinya, walaupun yang saya baca biasanya dari Kindle seperti ini. Kemudian juga dari informasi terkait dengan situasi kehidupan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi mungkin misalnya cara masak, ya berkebun gitu, itu aja yang didengarkan. Jangan terus-terusan bicara politik, jangan bicara tentang ekonomi, karena memang belakangan ini lagi kurang oke. Tapi kemudian orang bertanya, nah, kalau kita nggak baca, kita kan jadinya nggak bersiap-siap. Kita nanti jadinya nggak tahu kalau misalnya ada sesuatu yang buruk bisa terjadi pada keadaan kita. Kalau dilihat sih secara umum, rasanya sih tidak sampai terlalu cepat. Ya mungkin tidak bisa disamakan dengan misalnya tahun 98 misalnya. Kalau 98 itu kan dari 2.400 misalnya sampai 15.000 itu kan naiknya bisa sampai 5 kali lipat gitu ya misalnya. Kalau sekarang itu kan dari yang memang sejak dari kalau kita mau jujur dari sejak era SBY yang kedua itu sudah dolar sudah makin lama makin naik terus ya sampai akhirnya sekarang. Dan bagaimanapun pemimpin bangsa ini berusaha untuk mengatakan bahwa dolar akan 10.000 gitu ya waktu Presiden Jokowi, itu
berhasil karena mungkin karena kita banyak sekali impor ya, dan ada kebutuhan akan dolar yang luar biasa gitu ya. Nah ini yang barangkali kita bisa harus perhatikan bahwa ternyata memang mau nggak mau kita harus menerima bahwa ini akan ada kenaikan. Nah kita yang saat ini berada di dalam kondisi yang cukup ya, cukup tidak berlebihan ya. Saya nggak mengatakan itu berlebihan ya, karena terkadang kalau kita istilahkan cukup, mungkin buat semua orang juga beda-beda cukupnya. Tapi kalau dari sisi agama masing-masing kita sudah tahu bahwa para orang-orang yang di zaman dulu yang berjuang ya, kemudian juga para penuntun kita gitu ya, nabi-nabi kita sebenarnya hidupnya juga sederhana gitu ya. Jadi nggak berlebihan gitu, bahkan melepaskan kemewahannya untuk menjalani hidup sederhana. Jadi kita lihat dari situ tahu bahwa standar sederhananya itu minimal gitu. Cuman dengan era kapitalisme saat ini banyak orang mengatakan ya nggak bisa dong harus sesuai dengan standar sekarang gitu ya. Tentunya kayak harus punya mobil, punya rumah, oke nggak apa-apa. Berarti sandang, pangan, dan papan gitu ya. Tidak kedinginan karena ada tempat berlindung. Kemudian masih ada baju yang bisa dipakai dan juga ada makanan yang masih bisa dimakan. Itu dulu konsep sederhananya. Jadi kalau kita bicara tentang yang terlalu jauh, misalnya kepengen ini, kepengen itu, mungkin jadinya akan membuat kita kepikiran. Contoh, wah saya menyiapkan anak sekolah ke luar negeri, ternyata sekarang ini dolarnya tinggi sekali gitu ya. Saya jadi kesulitan nih yang harusnya bisa dapat sesuatu yang dengan kondisi uang segini, sekarang udah nggak bisa lagi gitu, udah nggak. Tapi kayaknya kalau misalnya naiknya sekarang itu, mungkin teman-teman sudah menyiapkan, cuman dana daruratnya jadi agak kepake gitu ya, atau misalnya jadi lebih berkurang. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang hal ini lebih luas lagi, saya juga mengerti, saya juga mungkin juga akan ada sedikit hitung-hitungan baru ya berkaitan dengan buat kedepannya gitu, gimana nih dalam 2 tahun lagi, 3 tahun lagi gitu ya. Tapi untungnya saya sudah menyiapkan untuk anak-anak itu dari sejak mereka lahir. Jadi sejak mereka lahir, saya sudah tabung gitu ya untuk sekolah mereka. Tapi kadang-kadang malah nggak kepake dan lebih banyak malah dipakai untuk sekolah itu dari penghasilan sehari-hari aja gitu ya. Ya ada beberapa kan caranya ya misalnya gitu kan. Nah, itu yang biasanya kita dapatkan. Jadi malah sekolahnya itu tabungannya masih tetap utuh. Nah itu yang mungkin perlu diperhatikan sama teman-teman semua, bahwa kadang kita nggak bisa serta-merta melihat perspektif kecemasan kita tuh terlalu jauh. Kita perlu menyederhanakan pikiran kita, menyederhanakan hidup kita, supaya kita tuh nggak kepikiran yang terlalu kelebihan gitu, karena kesulitan untuk mengelola kondisi tersebut. Saya berharap omongan sedikit ini bisa membantu. Saya tahu bahwa akan ada yang nggak setuju juga, hidupnya mungkin sudah berat, kondisinya sudah lebih sangat nggak nyaman. Saya berempati akan hal tersebut. Mudah-mudahan kita bisa melewati ini semua dengan baik dan kita bisa tetap semangat dalam menjalani hidup dan mengurangi kecemasan serta kondisi gejala psikosomatik yang bisa timbul akibat kecemasan yang berlebihan tersebut. Semoga semua makhluk berbahagia, sehat selalu semuanya. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.